Haleluya. Terima kasih Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. kami tak akan ragu ikut Engkau Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih. Engkau ada, kami undang semua bangkit berdiri, gandai anugerah Allah. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Kami tak pernah ragu Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih. Bersamamu, bersamamu ya Allah. Bersamamu Bapa, Kehidupan kami Tuhan. ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hati. Berikan kami kekuatan-Mu ya Allah. Engkau yang berikan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu terlalu besar. Anugerah-Mu besar melimpah. Bersamamu, bersamamu.
inilah kami ya Allah. Inilah kami, bahwa kami semakin hari semakin mengerti akan Kau. Oh kiara kami bersamamu, kami kuat di dalam Engkau. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalananku yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak. Haleluya. Memberi pertolongan. Terima kasih ya Allah. Anugerahmu besar melimpah bersamamu, bersamamu, Terima kasih Tuhan, kami masih percaya Engkau bersama kami sampai saat hari ini Tuhan. Kembali lagi kami mau mengucap syukur di tempat ini Tuhan bersama. Pada pagi hari ini Tuhan kami percaya kami akan memuliakan Namamu. Sebelum kami memuliakan Namamu, memujikan Engkau, tertinggikan Engkau, ampuni akan kesalahan kami Tuhan. Biarlah pujian ini di tempat ini Tuhan kami naikkan untuk harumkan Namamu. Kami juga berdoa bagi WL, singer, pemain musik, dan semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati mereka, masa depan mereka, pendidikan juga buat anak-anak di tempat ini Tuhan. Semua ini kami percaya Tuhan, Engkau bersama kami sampai saat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa, ucapan syukur kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Tetap berdiri, saya bacakan di Mazmur 27 ayat yang 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Puji Tuhan. Tetap berdiri ya. Ada haleluya. Yang capek boleh duduk ya. Yang merasa capek boleh duduk. Kita tahu bahwa Tuhan adalah terang kita, terang dunia. Tetapi tidak semua orang bisa menerima terang itu. Karena itu kalau kita merasa bahwa saudara dan saya adalah terang Tuhan, ialah kita pujikan. Tuhan adalah terang. Satu hal yang berbeda. Satu yang berbeda. Haleluya. Hal yang ku
Ada seorang mengatakan kalau ikut Tuhan itu harus bersuka cita. Amin. Di mana saja, kapan saja, puji Tuhan. Ya, kalau saudara itu ada saudara di dalam hidup saudara, saya yakin dan percaya kuasa Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Amin. Kita pujikan, ku diberi kuasa. Haleluya. Hey. Terima kasih Tuhan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sungguh besar. Engkau beri hidup, berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberikan kemenangan, bersorak merayakan, dan pujilah Kau Raja segala Diberi raja. kuasa kami mendapatkan ini semua. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri hidup, berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberikan kemenangan, ku bersorak merayakan, dan pujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Haleluya. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, dan pujilah Kau Raja. Haleluya. Engkau perisai hidup, berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, Dan pujilah. dan pujilah Kau Raja segala raja. Dan pujilah Kau Raja segala raja. Dan pujilah Kau Raja segala raja. Kami silakan duduk kembali. Mungkin pada saat pagi hari ini ada yang mau menyaksikan kasih Tuhan. Kami silakan. Saya yakin percaya jikalau kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan saudara saya, saudara berani bersaksi. Bukan hanya waktu di gereja, di mana saudara bersaksi, nanti di sini saksi. Amin. Ini penting, Bapak. Ini penting. Ya, jangan diabaikan. Jadi kalau saudara tidak berani bersaksi di luar, bagaimana bisa bersaksi di tempat ini? Ya, karena itu kita butuh kuasa Tuhan, butuh urapan Tuhan, butuh tuntunan Tuhan. Amin. Ini penting Bapak Ibu. Mungkin ada bersaksi, kami silakan. Ayo, jangan sungkan-sungkan. Saya sendiri. Ayo. Ya kalau saya tidak ada, saya saksi ya. Puji Tuhan, saya keluar dari gereja Mawar Saron 1 itu hampir 3 tahun Bapak. Tidak kroso pokoknya. Ya, saya punya teman, dulu pendidik saya. Ya tahu hampir 3 tahun saudara. Dan saya keluar, tidak tahu dia melok keluar. Tidak tahu kenapa Bapak. Padahal dia pendidik.
Di bawahnya pendeta ada ketua. Jadi dia memegang beberapa kelompok. Ya. Kemarin ditelepon Bapak Ibu. Ya kemarin lusa hari kalau nggak salah ditelepon. Ya saya tahu. Dan kita tidak boleh ikut-ikutan jadi orang Kristen itu. Ya. Di mana kita berada di situ kita harus bertumbuh, berbuah. Itu kehidupan Tuhan. Ya, saya panggil tapi saya tidak bisa lama Bapak Ibu. Ya, karena saya katakan, kamu kok cepat pulang? Iya. Ya Bu, saya ada tugas. Maaf ya, besok bisa aja Bu. Saya tidak tahu langkah selanjutnya, tapi saya percaya bahwa mereka merindukan sesuatu. Dan saya tunjukkan, saya tunjukkan. Kalau saya tidak berani melangkah, saya tidak bisa melihat kasih Tuhan. Bukan berarti saya terusan mengajar Bapak Ibu, pengen nggak usah nyambut kawin, enggak. Tetap nyambut kawin. Tuhan kerjakan apa? Kerja keras. Jadi apa yang sudah saya tabur dahulu, saya bisa melihat sesuatu. Bahkan saya belajar, ya kalau saya boleh melihat sesuatu, ya puji Tuhan, ini bukan karena kuat dan gagah, tapi karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan ya. Dan saat-saat ini banyak saudara-saudara saya banyak ya. Tangga kanan kiri saya banyak yang sakit saudara. Umur si anu sakit. Ya. Umur saya ketapat benar. Tak tambah. Kenapa Bu? Wah Sugeng ya mikir apa? Mikir anaknya saudara ya. Mikir anaknya apa? Rabi gak jadi. Katanya gitu. Aduh susah Bu. Ya tuh doa aja Bu. Tak doa no saudara. Ya saya digemutah ya doa dalam nama Yesus. Lagi adik saya sebelah sakit saudara, tak hampir mati. Terus ojo mikir teman-teman mau, wis lebasno saya katakan. Ibu. Saya katakan, ya memang hari-hari saudara, dunia itu butuh saudara dan saya. Jadi kalau tidak ada yang memberitakan, siapa lagi yang memberitakan? Karena itu saudara diberi kuasa untuk memberitakan sesuatu, memberitakan kasih Tuhan kepada tetangga kanan kiri. Ya, gak usah dado, gak usah jauh-jauh. Ya, tetangga kanan kiri banyak. Jadi kalau saya ngomong sama orang tua-tua di situ, wis Bu enak-enak no, wis tuwek mari ngono mati. Biasanya orang kan takut mati gitu. Kalau kita enggak usah takut mati Bapak Ibu ya. Saya yakin percaya di saat kita memuliakan Tuhan, Tuhan tetap berikan umur panjang. Kalau sampai hari ini saya ada bersama Ibu, ini bukan karena kuat dan gagah kami. Karena Tuhan ingin supaya kami tetap memuliakan Tuhan. Amin. Itulah kerinduan Tuhan kepada saya, kepada Ibu semua. Oleh sebab saya dorong Bapak Ibu semua, ayo kita sama-sama memuji Tuhan, ayo kita sama-sama mencari kuasa Tuhan. Jangan diabaikan hal ini, supaya Tuhan itu nyata kepada siapa saja yang mau mengasihi Dia. Barang siapa mau merendahkan, dia akan ditinggikan, sampai bagian dia akan diangkat. Oleh sebab itu, biarlah kasih Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, mungkin ada yang saksi lagi? Kami silakan. Kalau tidak ada, kami undang Bapak berdiri. Ya, ubah hatiku kita menjawab jawaban. Ya, biarlah kita tidak jemu-jemu untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Orang yang menanti-nanti Tuhan buat kekuatan baru. Amin. Haleluya. Bapa kau setia. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Takkan meninggalkan
segala sesuatunya Tuhan mau. Supaya apa yang kita perbuat dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Kami yakin dan percaya. Jikalau itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu dan kita semua, saya yakin percaya Tuhan akan lihat sesuatu, melihatkan sesuatu di dalam kehidupan kita yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kita tahu bahwa segala sesuatunya sangat terbatas di dalam hidup. Tetapi Allah tidak pernah terbatas bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu setiap pergumulan apapun yang terjadi, saya minta di dalam nama Yesus, undang Yesus setiap hari, setiap saat. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, yang melimpah dalam kehidupan saudara. Saudara tidak akan mengerti akan hal ini. Tetapi jika mereka menyadari bahwa saya butuh Tuhan setiap hari, setiap saat, Tuhan akan lakukan segala sesuatu yang kepada Yesus. Sebab itu, undang dia masuk dalam hidup saudara. Ubah hati.
dalam hidup kami. Kami bisa ada saat ini semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami, ubah hati kami Tuhan. Ubah hidup kami biar kami benar-benar memuliakan Engkau dalam setiap hidup kami. Dalam setiap ucapan, perkataan, apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Ampuni segala dosa perbuatan kami yang selalu mengecewakan Engkau Tuhan. Yang hidup kami kurang setia. Tuhan, ini hati kami, beri kami hati yang sungguh-sungguh dapat memuliakan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-hamba-Mu telah melayani kami masuk dalam hadirat-Mu pagi hari. Berkati dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati dalam setiap pelayan rumah tangga, berkati Yesus. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, Engkau memberkati juga hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat yang dari surga Tuhan. Sehingga kami semakin mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa kami kasih anugerah-Mu yang selalu memberkati kehidupan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Dan firman-Mu ini membuat kami tetap setia kepada Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cek. Puji nama Tuhan. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tidak terasa kita sudah masuk bulan Oktober. Tapi seperti pujian tadi di awal, di setiap musim hidup kita Tuhan pasti menyertai. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara masih ingat firman Tuhan minggu lalu oleh Bapak Gembala mengenai berperan sesuai dengan fungsinya. Pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Saya berikan tema peran istri dalam rumah tangga. Kalau minggu lalu Bapak Gembala sudah menyampaikan peran suami sebagai apa? Sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga itu berarti seorang pemimpin. Pemimpin yang mengarahkan keluarganya, istri, anak-anaknya. Kemudian kepala keluarga itu juga pemberi teladan bagi anak dan istrinya. Kepala keluarga harus bisa menjadi contoh. Dan pagi hari ini saya akan berbagi peran istri menurut Alkitab. Mari kita buka firman Tuhan. Kita buka dalam Kejadian 2 ayat 18. Saya rindu kita baca bersama-sama. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya garis bawahi kata penolong dan sepadan. Hari ini kita akan membahas tentang penolong. Apa sih itu penolong? Apa sih peran istri sebagai penolong? Dan sepadan itu berarti menunjukkan fungsi tanggung jawab suami dan istri itu sama besarnya. Sepadan, setara. Jadi bapak dan ibu sama-sama punya fungsinya masing-masing dan harus sejajar. Dikatakan begini, beda peran kalau tadi bapak sebagai kepala, sebagai pemimpin, sebagai pemberi teladan. Ibu juga jangan dihilangkan fungsinya. Itu artinya sepadan. Jadi semua punya fungsi yang masing-masing, di mana peran istri di sini adalah sebagai seorang penolong. Berikutnya, bapak-bapak saya tanya, apakah wanita itu makhluk yang lemah? Kamu cuman di rumah aja, cuman gosip dari pagi, siang, sore, malam. Seringkali kan ibu-ibu rumah tangga tuh dikatakan, ngapain aja sih? Cuman ngobrol sama tetangga. Dikatakan wanita itu makhluk yang lemah, harus dilindungi. Mak siapa ini? Jadi wanita itu seringkali digambarkan sebagai makhluk yang lemah lembut, yang halus, yang kurang cekatan. Seringkali suami saya juga, kalau misalnya lagi naik mobil, di depan itu ada mobilnya pelan sekali. Pasti ibu-ibu ini. Sudah berpikirnya pasti ibu-ibu ini. Lihat, makanya kalau jumpa yang beginian, lebih baik putar arah katanya ya, daripada dapat masalah.
Seringkali pokoknya kalau ada mobil yang kesulitan gak bisa parkir pasti udah ngomongin pasti perempuan itu yang nyetir. Jadi memang wanita itu seringkali dipikir kurang cekatan. Jadi pria itu hanya bisa maklum. Jadi pria tuh sebenarnya wajar juga ya mau melindungi, mau menolong. Tapi yang saya bahas hari ini, kekuatan seorang wanita. Gambar pertama itu di skip dulu gambar terakhirnya. Gambar pertama. Ibu-ibu, saya percaya di sini kelebihan wanita dibanding pria itu, wanita itu multitasking. Artinya apa? Bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus, bener nggak? Sambil masak nih, tiba-tiba anaknya, "Ma, sakit perut," bisa ditinggal dulu. Tiba-tiba yang besar bilang, "Ma, nggak bisa nih belajarnya gimana?" Bisa lagi. Tiba-tiba suaminya, "Ma, bajunya di mana ya?" Pokoknya semua hal itu bisa dikerjakan sekaligus. Bisa menjawab beberapa hal, bisa mengerjakan sekaligus. Kalau bapak-bapak gimana? Misalnya nih lagi kerja, coba suruh gangguin anaknya. "Pak, tolong bentar dulu." Terus si istrinya tanya, gak didengerin. Karena memang laki-laki itu lebih fokus. Lebih fokus, dia gak bisa tuh ada kayak wanita bisa beberapa hal langsung dikerjakan sekaligus. Gak bisa, memang disitulah bedanya pria dan wanita. Lihat nih, ini wanita-wanita luar biasa. Multitasking. Kemudian kekuatan wanita yang kedua. Memang umumnya fisik ya, lebih kuat pria atau wanita? Secara fisik lebih kuat pria. Tapi bapak-bapak, pernah nggak waktu anak kita sakit, bapak-bapak yang gendong? Kalau dia nggak bisa tidur, bapak-bapak gendong terus dari malam semalaman, mungkin anak itu rewel. Apakah bapak-bapak sanggup? Tapi engkau hai ibu-ibu, kalau anakmu sakit bisa tidur nggak? Makanya seringkali dibilang ibu-ibu gak boleh sakit. Kalau bapak sakit istrinya bisa ngerawat, anak sakit istrinya bisa ngerawat. Tapi kalau ibu sakit katanya lumpuh langsung. Karena seorang ibu itu menggendong dengan hatinya. Kita lihat di sini. Berbicara tentang kuat bukan kekuatan secara fisik. Tapi wanita itu punya kekuatan dalam hal mentalnya, rohaninya, imannya, pokoknya segala sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Kita lihat di sini, kekuatan seorang wanita. Karena itu kita mau fokus bagaimana menjadi wanita yang kuat secara rohani. Dan ini yang ketiga, survei membuktikan lebih banyak mana? Duda menikah lagi atau janda menikah lagi? Duda? Kalau seorang wanita ini bukan cuman survei, tapi memang di kehidupan orang-orang terdekat saya, nenek-nenek saya, ditinggal meninggal oleh suaminya. Walaupun anaknya ada yang 9, anak yang 11, tidak menikah lagi. Sampai anaknya bisa sekolah tinggi, sampai bercucu, punya cicit, dia bisa sanggup. Tapi berapa banyak pria yang tinggal istrinya? Berapa lama bisa? Sebulan. Belum kering, Bu. Inilah kekuatan seorang wanita. Bahkan untuk hal-hal yang tidak terlihat, karena itu pria jangan remehkan wanita. Memang kami tidak kuat secara fisik, tapi yang tidak terlihat oleh mata, itulah kekuatan seorang wanita. Kuat menanggung beban hidup. Benar ya, kalau kita lihat mungkin ada ibu-ibu kita, nenek-nenek kita, mau anaknya berapa aja, dia mampu. Tapi coba punya anak 9, mau disuruh ngurus ibunya itu saling setor. Kakak aja, oh adik saja. Tapi ibunya mau anaknya berapa, dia sanggup biayain, dia sanggup kasih makan, dia sanggup berikan pakaian. Itulah kekuatan seorang wanita. Kita masuk dalam istri sebagai penolong. Poin pertama di sini, hai ibu-ibu, penolong itu harus lebih kuat dari yang ditolong. Penolong harus lebih kuat dari yang ditolong. Kembali lagi kita bukan berbicara mengenai kekuatan fisik, tapi di sini kekuatan apa tadi? Sesuatu yang tidak terlihat. Kekuatan mental, kekuatan rohani. Karena itu seorang ibu tuh harus benar-benar dekat dengan Tuhan. Seorang ibu itu harus benar-benar kenal Tuhan secara pribadi. Dari situlah kekuatan kita, amin. Minta hikmat pengurapan dari Roh Kudus. Bagaimana kita bisa menolong suami kita, menolong anak-anak kita, kalau kita tidak punya hikmat dari Roh Kudus.
Hikmat Tuhanlah yang menguatkan kita. Mendukung suami. Mungkin saat suami sedang lemah imannya. Atau suami sedang jatuh dalam dosa mungkin. Inilah saatnya para istri menolong suaminya. Bangkitkan suaminya. Seorang penolong tahu apa yang dibutuhkan oleh suaminya. Entah itu dengan doa, dengan puasa. Inilah kekuatan seorang istri. Hal-hal yang tidak terlihat oleh mata. Kekuatan hatinya. Tapi yang patut diingat di sini, bapak-bapak, karena istrimu kuat, dikatakan kuat menanggung beban hidup, jangan taruh seluruh beban ke istrimu. Oh, wanita kan penolong, dia lebih kuat. Kalau gitu semuanya aja buat istri. Enggak, bapak-bapak. Jangan karena istrinya sudah pinter cari uang, kamu sudah bisa cari nafkah, kamu urus keperluanmu sendiri. Jangan bapak-bapak, ingat seorang kepala rumah tangga bertanggung jawab juga menafkahi istri dan anak-anak. Masalah keuangan mungkin suatu saat kita bisa belajar mengenai manajemen keuangan keluarga. Itu pilihan setiap keluarga yang mengelola siapa. Tapi semuanya itu pokoknya untuk kebaikan bersama. Bukan untuk kebaikan suami, bukan untuk keuntungan istri, tapi untuk kebaikan bersama. Yang paling penting di sini, beban apa? Bukan beban sebenarnya ya, tanggung jawab. Tanggung jawab mengurus anak. Jangan pernah bapak-bapak menyerahkan semuanya kepada istri. Tanggung jawab pengasuhan anak itu milik bapak dan ibu. Ingat, kegagalan istri itu kegagalan suami. Tapi kalau kegagalan anak-anak itu kegagalan suami dan istri. Anak-anak tanggung jawab bersama. Jangan pernah lepaskan kepada istrimu. Bapak-bapak ikut ambil serta mengasuh anak. Kita lanjut yang kedua. Kalau yang tadi yang pertama, penolong harus lebih kuat dari yang ditolong. Yang kedua, jadilah penasihat yang baik bagi suami. Ibu-ibu, ini poin yang sangat penting. Penasihat yang baik. Kembali lagi kita butuh hikmat dari Tuhan. Bagaimana menjadi seorang penasihat yang baik bagi suami. Penasihat yang baik jangan jadi kompor. Maksudnya apa di sini? Penasihat yang baik jangan jadi kompor. Contoh simpel ya, suaminya lagi galau, suaminya udah mulai statusnya jelek-jelek di WA, di Facebook. Istri yang baik akan ngomong ke suaminya, gak usah. Jangan. Pokoknya jadi suaminya api, istri jadi air. Jangan jadi minyak. Suami udah panas, ih bener pak, ih memang orang itu tambah panas suaminya. Berantakan, hancur. Jadilah penengah bagaimana supaya masalahnya selesai. Kemudian, ini poin penting lagi, penolong itu harus adil. Bukan berarti harus selalu pro sama suami, tapi jadi penyeimbang. Ini contoh simpel. Seringkali kita ada aja ya keles ya, ada aja masalah, misalnya Om Jerry sama keluarganya atau saya sama keluarga saya. Kalau misalnya Om Jerry lagi ribut sama keluarganya, ribut hal-hal tertentu gitu, saya akan berusaha jadi penengah. Saya nggak akan membela dia, saya mau jadi penengah biar semuanya berjalan kembali netral. Demikian juga sebaliknya, kalau saya ada bermasalah dengan keluarga saya, maka Om Jerry akan menjadi orang yang netral, dia menjadi penengah, bagaimana supaya bisa masalah itu balik. Jangan seandainya suami kita lagi ribut sama ibunya, kita langsung bilang kesempatan, biar nggak usah lagi pulang ke sana. Istri lagi ribut sama saudaranya, biar aja dah, sekalian putus hubungan. Lihat, jadilah penasihat yang baik ibu-ibu. Jadi penasihat yang baik, yang penyeimbang. Jangan memperparah keadaan. Tadi yang pertama harus lebih kuat, yang kedua jadi penasihat yang baik, ini yang ketiga. Ini berat. Jadilah penolong yang cakap dan berharga. Ini dalam Amsal 31 kalau kita baca sampai habis dari ayat 10, kita buka aja sama-sama Alkitab kita. Dalam Amsal 31 yang terakhir ya. Amsal 31
Mulai dari ayat 10, kalau ibu-ibu nanti pulang baca, pengen tahu gimana supaya jadi istri yang cakep, baca sampai ayat 31. Di sini Raja Salomo, saya pernah diceritakan sama Om Jerry, ini bukan mengenai istrinya, tapi dia berbicara mengenai neneknya ya. Neneknya, istri yang cakep. Tentang Ruth istri Boas. Kita lihat di sini saya ambil saja dalam ayat 10 sampai 12. Kita baca bergantian. Bapak-bapak ayat 10, ibu-ibu ayat 11, ayat 12 bersama-sama. 1, 2, 3. Bapak-bapak. Ayat 11. Sama-sama, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Amin. Istri yang cakep, siapakah yang mendapatkannya? Saya ambil poin di sini. Dalam Amsal 31 ini dikatakan istri yang cakep adalah seorang istri yang dapat dipercaya. Katakan dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Kepercayaan itu dua sisi. Istri dapat dipercaya dan suami juga harus dapat dipercaya. Saya mau nanya bapak-bapak, ibu-ibu, tapi nggak usah dijawab, jawab aja dalam hatimu. Adakah di sini yang kode sandi HP-nya nggak ditahu suami atau istrinya? Adakah di sini yang masih belum terbuka, istrinya nggak boleh pegang HP atau sebaliknya suaminya nggak boleh sentuh HP-nya? Ada? Kalau ada, bertobatlah. Dapat dipercaya. Kalau tidak ada yang engkau sembunyikan, kenapa harus takut? Kenapa harus ditutupi? Dapat dipercaya ini berbicara mengenai hati suami penuh percaya dan hati istri juga penuh percaya kepada pasangannya. Jangan biarkan sesuatu ada yang menghalangi. Keterbukaan itu kunci dalam rumah tangga. Keterbukaan. Jangan ada yang disembunyikan. Segala sesuatu diceritakan. Bahkan harusnya pasangan itu adalah teman terdekat kita untuk bercerita. Apapun itu masalah kita, kita bisa cerita sama pasangan kita. Kalau HP aja masih gak boleh dibuka, apalagi yang di hati ini. Apalagi persoalan. Bagaimana kita mau cerita? Kita mau jadi pasangan yang dapat dipercaya, amin? Dapat dipercaya. Poin kedua, tidak merugikan suami. Ini saya bicara rata-rata ya, gak semuanya. Rata-rata istri adalah seorang manajer keuangan, benar? Yang mengatur keuangan, pengeluaran buat bulan ini, buat uang sekolah anak, buat keperluan rumah tangga, buat kebutuhan yang lainnya. Istri yang menjadi manajer. Istri yang cakap akan mengatur keuangan sebaik-baiknya. Menjaga tidak ada kebocoran-kebocoran. Manajer keuangan yang baik tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Harus tahu namanya prioritas. Tidak merugikan suaminya. Kenapa dibilang tidak merugikan? Karena kita baca tadi ayat 11. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Suaminya beruntung kalau istrinya bisa mengatur keuangan dengan baik. Tidak ada kebocoran, semuanya tertata dengan rapi. Berikutnya, berbuat baik kepada suaminya. Berbuat baik. Kalau ini jawab ibu-ibu jangan dalam hati. Kapan ibu-ibu terakhir kali check out keranjang Shopee untuk suami? Oh saya belanja TikTok, ya udah TikTok dah. Gak usah belanja online, belanja ke pasar dah. Kapan terakhir ibu-ibu belikan buat suami? Jangan sampai cuma belanja buat diri sendiri, buat anak-anaknya, suami dilupakan. Istri dan anak-anaknya mode terbaru, pakaiannya up to date, tapi maaf suami celana dalamnya bolong. Berbuat baik pada suami.
perhatikanlah kebutuhan suamimu. Jadi istri yang peka. Bener gak nih ibu-ibu? Anak-anak kita gak pernah minta dibelikan baju. Gak pernah bolong-bolong dulu, pasti ibu tuh sudah tahu mau belikan. Tapi kita tahu, oh saya mau belikan ini. Karena apa? Karena sayang, karena cinta sama anaknya. Suami sampai minta, Bu, celanaku bolong. Apakah tidak ada cinta lagi untuk suamimu? Amin. Siapa yang bilang amin itu? Coba bapak-bapak yang istrinya deket, agak deket atau agak jauh pakai kode aja. Masih cinta enggak? Bilang. Mungkin habis ini langsung ke Palapa. Beli 1 lusin langsung ya. Amin. Kok Om Jir yang amin? Albatros. Ini poin penting kita. Semua mau jadi di sini ibu-ibu, para wanita mau jadi istri yang cakap. Amin. Bisa dipercaya. Anak-anak juga perempuan semuanya calon istri. Lebih baik belajar sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Karena seringkali istri-istri yang hanya memedulikan dirinya sendiri, dia belum siap untuk berumah tangga. Belum siap untuk merawat pasangannya, untuk merawat anak-anaknya. Karena itu ini firman buat semua wanita dan pria juga, biar tahu kelebihan kekurangan masing-masing. Dapat dipercaya tidak merugikan suaminya, berbuat baik kepada suaminya, dan berhikmat. Berhikmat. Kita lihat di sini, istri yang berhikmat. Kita lanjut dalam pasal yang sama, tapi langsung dalam ayat ke-26. Ayat ke-26, kita buka firman Tuhan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Bagaimana kita mau berbicara penuh hikmat kalau hikmat Tuhan tidak ada dalam hidup kita? Seorang ibu tuh berperan besar waktu anak-anak dalam masa golden period. Artinya apa? Dalam masa-masa awal tumbuh kembangnya dia, dari dia baru lahir sekitar 0 sampai 5 tahun. Itu ibu-ibu yang dekat dengan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Kemana-mana pasti dekat sama ibunya. Tidur sama ibunya, terus kemana-mana pokoknya lengket sama ibunya. Disitulah kita tanamkan dalam pribadi mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Tapi mendidik anak tugas bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu ingat tabel ini saya pernah berikan. Di mana usia penting seorang ayah dan seorang ibu untuk dekat, lebih dekat dengan anaknya. Kalau di sini, pointernya yang mana? Bisa. Oke, kalau tadi di usia-usia awal seorang ibu yang dekat, tapi kita masuk dalam usia 5 sampai 12 tahun. Seorang wanita 5 sampai 12 tahun harus lebih dekat dengan ayahnya. Ayah harus lebih mendekatkan diri. Karena disitulah mereka belajar tentang melindungi diri, tentang menghargai diri, tentang mengarahkan anaknya. Sedangkan untuk anak laki-laki di usia 5 sampai 12 tahun, dia masih harus lebih tetap dekat dengan ibunya. Karena di situ mereka belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Baik itu empati, baik itu kepedulian, itu dari seorang ibu belajar. Tapi begitu masuk masa-masa remaja, masa-masa rawan, pria harus dekat dengan ayahnya. Saya baru belajar mengenai ilmu parenting ini. Bapak-bapak, kalau anak Anda usia 12 sampai 21 tahun, bapak-bapak harus punya waktu berdua dengan anak. Waktu berdua ini, saya katakan kencan lah ya sama anak cowoknya. Pergi makan berdua aja, nggak usah aja istrinya, nggak usah aja. Karena saat cuman berdua bisa cerita-cerita, bisa terbuka. Disitulah baru bapak-bapak mulai mengajarkan nilai-nilai ini. Kemudian untuk wanita usia 12 sampai 21, usia-usia rawan remaja, harus dekat dengan ibunya.
saat masa-masa dia remaja beranjak dewasa mulai mengenal yang namanya suka, jatuh hati, situlah ibu-ibu yang akan mendekatkan diri. Karena saya pernah bilang sangat bahaya. Kalau misalnya seorang anak kehilangan figur seorang ayah, dia akan mencari sosok itu nanti. Dalam masa-masanya dia tumbuh, dia akan mencari. Seringkali kita dengar ada yang jadi simpanannya sugar daddy. Karena dia mau dapat cinta kasih seorang ayah tuh, dia cari ke orang lain. Jangan sampai anakmu cari ke orang lain. Kemudian seorang, oh iya saya belum bilang ya kemarin ya. Bagaimana dengan seorang anak yang memang tidak memiliki ayah, kekurangan kasih sayang ayah atau ibu? Tenang saja Bapak Ibu. Ingat, saat kita dekat dengan Tuhan, Tuhan yang akan menolong. Amin. Bagaimana kalau misalnya saya nggak punya suami, siapa yang akan dekat sama anak saya? Disitulah peran Tuhan. Disitulah saat seorang ibu sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong. Tuhan akan mengisi kekosongan itu. Demikian juga sebaliknya, mungkin seorang ayah ditinggal lebih dulu oleh istrinya. Teman sekolah anak saya, seusia Jos, waktu zaman COVID, mamanya tuh meninggal. Terus waktu itu ada Zoom sekolah kan, waktu itu sekolahnya online kan. Terus habis itu gurunya nanya gini, siapa di sini yang sudah dibikinin sarapan sama mama? Sudah semuanya. Terus dia angkat tangan. Saya belum, dia bilang. Loh kok mama gak bikin sarapan? Kan mama saya sudah meninggal. Terus gurunya mungkin gak enakan, terus oh iya. Terus seringkali juga kalau ketemu dia makan berdua sama papanya. Disinilah peran Tuhan yang akan mengisi kekosongan itu. Jadi jangan khawatir, Tuhan pasti akan menolong. Amin. Kita lihat di sini, dalam Efesus 5 ayat 24 boleh dibuka. Demikian firman Tuhan, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Tunduk itu berarti menghormati dan menghargai keputusan suami dan mendukung, di sini garis bawah, saya lupa garis bawah, segala yang baik yang dikerjakan oleh suaminya. Menghormati dan menghargai wajib seorang istri dan mendukung segala yang baik yang dikerjakan oleh suaminya. Jadi gak usah tanya kalau suaminya mengajak melakukan hal yang tidak baik, jangan didukung. Segala yang baik. Saat suami mengalami kesalahan sebagai seorang penolong, harus diingatkan, harus didoakan, dan perlu hikmat Tuhan dalam bersikap. Ini tema kita, mungkin ada beberapa pertemuan berperan sesuai fungsi ini. Karena itu pesan kesimpulan pagi hari ini. Para istri, hendaklah memainkan perannya sebagai penolong dengan benar. Penolong yang cakap, penolong yang berhikmat. Dan seorang suami wajib melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya menuntut. Saya harus didengerin, kamu harus tunduk sama saya. Tapi tanggung jawabnya gak ada. Segala sesuatu harus berjalan dengan bersama-sama. Seorang suami harus sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Maka hasil yang indah akan didapat kalau keduanya itu sudah menjalankan peran masing-masing. Istri sesuai perannya, suami sesuai perannya. Jadi istri teladan, bagi kaum pria jadi suami teladan juga. Hanya dengan demikian rumah tangga kita akan jadi terang. Kalau kemarin katanya Om Jerry kan ada hamba Tuhan yang berkata, kalau mau merasakan surga menikahlah, ya kan? Kalau memang pasangan kita itu baik, pasangan kita sepadan, maka rasanya pernikahan seperti surga. Tapi kalau mau merasakan neraka, menikahlah juga. Menikah dengan orang yang tidak tepat. Pertanyaannya, pernikahan kita sekarang seperti surga atau neraka?
Jawab di hati, jangan keras-keras nanti suamimu ngambek. Istrimu ngambek, jawab dalam hati. Tapi percayalah pagi hari ini. Pernikahan kita bisa menjadi surga saat kita datang pada Tuhan. Dialah kepala segalanya, amin. Tuhanlah kepala. Kita semua mau merasakan pernikahan surga, merasakan damai sejahtera, sukacita Allah melimpah dalam kehidupan rumah tangga kita. Berperanlah sesuai perannya masing-masing. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Pemain musik saya undang, singer, saya rindu nyanyikan pujian, ku tak akan menyerah.